Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas anime Arifureta. Dalam video ini gua tuh mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 12. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 12. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini Koki ngeluarin 50 naga kecil. Naga kecil itu berasal dari naga cahaya besar yang sebelumnya dia panggil. Naga-naga itu dari udara saat ini mulai menghujani medan perang pakai tembakan cahaya. Eri juga mulai pakai bulu-bulu di sayapnya untuk ikut menembaki. Suzu di sini tuh mulai menari dan terlihat muncul bunga sakura di sekitar Suzu. Itu menciptakan tornado oranye yang muncul dan menghempaskan berbagai jenis serangan. Tentunya beberapa undead utusan juga terkena serangan Suzu. Terlihat ada banyak irisan di tubuh undead utusan dewa. Suzu juga di sini tuh pakai kekuatan kipasnya dan dia tuh mulai mengarahkan serangan kepada Eri. Eri sangat terkejut karena tiba-tiba di langit tuh muncul kupu-kupu hitam dan sakura berwarna orange. Tanpa disadari, Koki, Eri, dan undead tiba-tiba mereka tuh berhenti bergerak. Mereka telah terkena serangan dari Suzu. Shizuku juga mulai bergerak untuk menyerang Eri, sedangkan Ryutaro mulai menuju ke arah Koki. Saat ini naga Koki mulai menyerang pakai cakarnya. Ryutaro berubah jadi ogre dan dia tuh menahan kekuatan cakar itu pakai tangan kirinya. Koki terkejut karena serangan itu dihentikan Ryutaro. Ryutaro pun meninju ekor naga yang melindungi tubuh Koki. Serangan Ryutaro ini bisa dibilang sangat kuat dan Koki pun terpental karena serangan tersebut. Eri saat ini terus menyerang Shizuku pakai bulu sayapnya. Sayangnya Shizuku ini ternyata hanya umpan. Gak lama muncullah Kick Rabbit bernama Inaba dari belakang Eri. Ketika Eri berbalik ke belakang, wajahnya tuh langsung dihantam tendangan. Eri pun terpental dan dia menabrak gedung. Oh ya, jadi Eri sama Koki ini terpental jauh ke tempat yang berbeda. Jadi istilahnya Suzu dan yang lainnya tuh emang sengaja memisahkan Eri dan Koki. Suzu dan yang lainnya juga saat ini tuh memakan obat supaya kekuatan mereka meningkat. Suzu dan Inaba pergi menuju tempat Eri, sedangkan Shizuku dan Ryutaro pergi menuju tempat Koki. Eri saat ini ngeluarin badai hitam untuk menutupi pandangan Inaba. Eri juga pakai rentetan serangan disintegrasi ke arah Suzu. Suzu di sini tuh ngeluarin barrier untuk melindungi Inaba. Sayangnya, karena Suzu melindungi Inaba, Suzu harus terkena serangan Eri dan dia pun terbang karena serangan tersebut. Para undead Eri juga saat ini tuh mulai menyerang pakai disintegrasi. Tapi Suzu pakai barrier dan serangan itu nggak bisa menembus barrier Suzu. Eri di sini tuh sangat terkejut karena penghalang Suzu sangat kuat. Eri juga di sini tuh pakai kekuatan untuk mengganggu aliran mana dari Suzu. Sayangnya ternyata penghalang Suzu masih kokoh. Suzu di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang bakal jauh lebih serius. Alasannya sekarang dia tuh udah gak lagi harus melindungi teman-temannya. Eri saat ini tuh ketakutan dengan kekuatan Suzu yang jadi gak masuk akal. Eri gak bisa bayangin latihan apa yang udah diterima sama Suzu, sampai-sampai kekuatannya tuh bisa meningkat drastis. Suzu ngeluarin sakuranya lagi, dan dia tuh mulai melakukan peledakan kepada undead-undead milik Eri. Beberapa undead dihancurkan dan beberapa lagi rusak parah. Gak lama Inaba juga berputar dan dia menendang Eri. Eri menangkisnya pakai pedangnya, tapi itu tetap aja membuat Eri terpental dan dia pun akhirnya menabrak bangunan dengan keras. Eri di sini tuh tentunya ngerasain sakit. Inaba saat ini masih terus berputar dan dia tuh terus melancarkan tendangan ke Eri sampai akhirnya pedang Eri dihancurkan. Eri ngerasa kalau binatang Suzu ini punya kekuatan yang konyol.
Eri saat ini tuh compang-camping dan tubuhnya tuh kesakitan. Eri tuh nggak ngerti kenapa dia bisa terpojok. Eri tuh saat ini punya tubuh utusan dewa dan pasukan undeadnya juga pasukan undead utusan dewa. Harusnya kekuatan Eri ini nggak mungkin dikalahkan. Eri saat ini tuh berteriak kayak orang gila karena terpojok. Di sini juga terjadi obrolan. Suzu di sini ngasih tahu alasan dia datang ke Eri. Itu semua karena Suzu mau minta maaf. Suzu tuh di sini ngerasa nggak enak karena selama ini Suzu juga nggak benar-benar menganggap Eri sebagai sahabatnya. Suzu tuh mau minta maaf supaya hatinya jadi tenang. Suzu juga di sini tuh mulai nanyain beberapa pertanyaan yang dari dulu tuh pengen dia tanya tapi dia nggak berani. Intinya di sini Suzu tuh menduga kalau Eri ini punya masalah keluarga dan akhirnya Eri diselamatin sama Koki. Di masa lalu Suzu tuh nggak pernah bertanya soal keluarga karena dia tuh ngerasa takut kalau hubungannya sama Eri jadi kacau. Padahal sebagai sahabatnya harusnya itu adalah sesuatu yang penting. Karena kalau Eri beneran ada masalah keluarga, maka Suzu bisa ngasih beberapa saran atau menjadi pendengar yang baik. Tapi Suzu di masa lalu nggak berani nanya soal itu. Makanya Suzu di sini ngerasa kalau dia juga saat itu nggak menganggap Eri sebagai sahabatnya. Karena yang namanya sahabat udah pasti bakal mengkhawatirkan kondisi sahabatnya, entah soal keluarga ataupun yang lainnya. Makanya Suzu minta maaf karena dia tuh gagal menjadi sahabat yang baik. Eri saat ini tuh benar-benar terlihat sangat marah karena Suzu saat ini tuh mulai bertingkah seperti sahabat sebenarnya. Eri mulai menyerang pakai tusukan pedang yang kuat, tapi itu masih belum bisa menghancurkan penghalang milik Suzu. Suzu di sini ngasih tahu dia tuh heran karena kekuatan utusan dewa milik Eri, kekuatannya tuh 30% jauh lebih lemah daripada kekuatan utusan dewa yang sesungguhnya. Suzu tuh udah melihat kekuatan Kaori, dan kekuatan Eri tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan utusan dewa milik Kaori. Intinya di sini, Suzu ngasih tahu fakta kalau Eri tuh nggak sekuat Kaori. Suzu di sini tuh masih terus minta maaf. Suzu di sini tuh masih terus minta Eri untuk ceritain semua masa lalu tentangnya. Suzu mau jadi sahabat Eri yang sesungguhnya. Tentunya di sini Eri menjadi semakin murka, tapi segala jenis serangannya tuh nggak bisa menghancurkan barrier Suzu. Suzu juga di sini tuh masih terus cerita soal masa lalu. Suzu tuh menyesal karena dia tuh nggak berani terbuka sama Eri. Intinya, Suzu tuh di sini mau temenan lagi sama Eri. Suzu juga tahu kalau Eri juga sebenarnya tuh ada sedikit rasa bahagia ketika bersama Suzu. Suzu di sini mengulurkan tangannya ke Eri. Di sini Eri mulai terlihat menyerah dan Suzu juga di sini tuh udah gak dalam mode bertarungnya. Di saat itu ternyata Eri udah nyiapin serangan dari atas. Dari atas muncullah kabut hitam. Eri memanggil gerombolan monster. Tentunya monster-monster itu sangat kuat. Inaba di sini menendang lingkaran sihir pemanggil monster dan Inaba tuh mau menghancurkannya. Eri juga di sini tuh mulai menyuruh undeadnya. Sayangnya undeadnya tuh udah terkena ilusi kupu-kupu. Jadi undead Eri ini menganggap kalau Eri adalah Suzu dan mereka tuh nggak lagi mendengarkan kata-kata dari Eri. Gak lama, Suzu juga pakai kupu-kupunya untuk meledakkan gerombolan monster yang saat ini tuh mendekati dia. Suzu saat ini juga membuat penghalang oranye dengan radius 1 km. Semua monster Eri beserta Erinya, semuanya tuh terkurung di dalam penghalang itu. Penghalang itu bakal meledak kalau ada orang yang mencoba menghancurkannya. Suzu di sini tuh masih mengulurkan tangannya kepada Eri, tapi di sini Eri lagi-lagi menolaknya. Dan Eri tuh sekarang ngeluarin banyak serangan terkuatnya. Singkatnya, Eri berhasil menusuk dada Suzu pakai pedang Claymore miliknya. Eri di sini tuh tersenyum karena dia udah menang. Sayangnya tiba-tiba tubuh Suzu berubah menjadi kupu-kupu berwarna hitam. Eri di sini menyadari kalau dia juga udah terperangkap dalam ilusi milik Suzu. Gak lama ledakan besar mana orange terjadi dan itu menghancurkan segalanya. Eri saat ini tuh tergeletak di puing-puing, tentunya dengan darah yang sangat banyak. Eri saat ini tuh udah gak bisa gerak lagi dan dia tuh menyuruh Suzu untuk segera membunuhnya. Eri di sini bilang kalau dia tuh lebih baik mati daripada menjadi teman Suzu.
Suzu di sini tuh terlihat kalau dia mau mengobati Eri, tujuannya supaya Eri nggak mati. Eri yang tahu itu, dia pun menolaknya. Suzu di sini tuh udah menyadari kejamnya dunia ini. Jadi ketika Eri terus menolak ajakannya, maka Suzu udah siap untuk menghabisi Eri dengan tangannya sendiri. Ketika Suzu mau menghabisi Eri, tiba-tiba ada raungan yang sangat keras. Terlihat ada raksasa dari cahaya. Eri saat ini tuh sangat khawatir sama Koki, dan dia pun memaksakan diri untuk terbang ke tempat Koki. Eri ini terbang sangat pelan. Suzu yang melihat itu, dia tuh hanya mengikutinya. Oke, sekarang ada cerita dari beberapa menit yang lalu. Shizuku dan Ryotaro saat ini tuh kesulitan dalam menghadapi kekuatan Koki dan para undead utusan. Walaupun Shizuku dan Ryotaro udah dibantu sama binatang Suzu, tapi tetap aja kekuatan Koki sangat kuat. Dan naga-naga cahaya Koki juga terlihat sangat kuat. Naga Koki saat ini tuh ngeluarin serangan angin untuk membuat terowongan. Koki lewat terowongan itu dan dia tuh melancarkan serangan pedang ke arah Ryotaro. Di sini terjadi bentrokan antara pedang dan tangan kosong. Pertarungan mereka tuh terlihat sangat sengit. Oh ya, tubuh Ryotaro ini tubuhnya tuh sekuat berlian, jadi tubuhnya tuh kuat untuk menahan serangan. Naga Koki juga saat ini tuh mulai menggigit Ryotaro. Ryotaro di sini kesal karena taring naga itu ada cairan asamnya. Untungnya Shizuku tuh pakai pedangnya untuk menusuk kepala naga itu, dan akhirnya naga itu melepaskan Ryotaro. Koki pakai tebasannya dan muncullah tebasan angin seperti bulan sabit, tentunya dalam jumlah yang banyak menuju ke arah Ryotaro. Ryotaro melemparkan tiang 10 meter ke arah tebasan-tebasan tersebut. Setelah itu Ryotaro langsung berlari menuju ke arah Koki. Ryotaro di sini tuh mulai pakai tinjunya lagi, tapi dihindari sama Koki. Naga Koki juga saat ini tuh pakai nafasnya untuk menyerang Ryotaro. Ryotaro tuh sebenarnya mau menghindar, tapi dia tahu kalau di belakangnya tuh ada Shizuku yang lagi mempersiapkan sesuatu. Ryotaro pun saat ini menyilangkan tangannya, dan dia tuh mencoba menahan serangan itu supaya nggak kena tubuh Shizuku. Ryotaro saat ini menjerit kesakitan. Tubuh berliannya juga saat ini tuh mulai tergores. Shizuku di sini tuh langsung ngasih ramuan untuk menyembuhkan Ryotaro. Ryotaro di sini senang karena saat ini Shizuku udah selesai melakukan hal itu, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk serangan balik. Koki di sini tuh cuma geleng-geleng kepala karena teman-temannya tuh saat ini masih gak mau menyerah. Koki di sini tuh tegasin kalau dia sangat kuat, jadi mustahil untuk teman-temannya ngalahin dia. Koki di sini tuh mulai mengarahkan pedangnya ke langit. Koki berencana untuk menghabisi semuanya dengan satu serangan. Shizuku dan Ryotaro juga pakai kartu truf mereka. Saat ini mana biru mengelilingi tubuh Shizuku, dan Ryotaro juga berubah menjadi serigala tanduk besar. Koki mulai menghujani keduanya pakai cahaya. Ryotaro dan Shizuku saat ini bergerak sangat cepat. Untuk awal mereka tuh segera menghabisi undead utusan dewa. Singkatnya Shizuku, Ryotaro, dan binatang Suzu, mereka tuh berhasil menghabisi para undead. Ryotaro saat ini melancarkan serangan kepada Koki. Ryotaro ini pakai kecepatan serigala dan kekuatannya pakai kekuatan ogre. Jadi dia tuh gabungin dua tubuh sekaligus. Harusnya kekuatan kayak gitu bisa bahaya karena penggunanya bisa aja berubah jadi monster. Tapi ternyata Ryotaro bisa mengatasinya walaupun berpacu dengan waktu. Ryotaro saat ini meninju Koki. Koki terpental dan dia tuh saat ini batuk darah dan berjalan terhuyung-huyung. Ryotaro juga langsung mendorong dada Koki dan itu membuat Koki jadi terbang. Kesadaran Koki saat ini hampir hilang. Shizuku juga di sini tuh dengan cepat langsung menebas Koki, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa sama Koki. Koki senang karena ternyata Shizuku udah sadar dan Shizuku nggak mau menebasnya. Tapi sayangnya, yang ditebas Shizuku ternyata bukanlah Koki, melainkan menebas aliran mana yang menghubungkan Koki sama Dewa Ehid. Seketika mana Koki saat ini langsung habis terkuras. Naga-naga milik Koki saat ini tuh mulai menghilang, dan kekuatan Koki juga mulai menghilang karena mananya menghilang.
Koki saat ini tuh gemetaran dan dia tuh nggak tahu apa yang terjadi. Shizuku di sini ngasih tahu kalau dia tuh butuh waktu untuk mengetahui bagian mana yang harus dipotong. Dan akhirnya Koki tuh udah nggak bisa lagi mendapatkan mana dari Ehit. Koki di sini tuh gemetaran dan Koki di sini tuh terlihat seperti memohon. Koki di sini yakin kalau Shizuku dan Ryutaro tuh pasti nggak bakal membunuhnya. Koki tahu kalau Shizuku dan Ryutaro masih punya kesadaran walaupun udah dicuci otak sama Nagumo. Koki di sini janji kalau dia tuh bakal menyelamatkan Shizuku dan Ryutaro. Shizuku di sini terlihat muak sama omongan Koki dan dia tuh menebas Koki lagi. Shizuku saat ini tuh udah menebas ikatan cuci otak yang dilakuin sama Eri. Jadi harusnya Koki tuh udah gak lagi dalam cuci otak. Koki saat ini tuh hanya menunduk ke arah tanah. Ryutaro di sini menyuruh Koki untuk segera membantu mereka dalam mengalahkan Dewa Ehit. Koki saat ini tuh gemetaran dan dia tuh masih gak mau menerima kenyataan. Koki tuh sangat yakin kalau dia tuh harusnya berada di jalur yang benar dan dia tuh harusnya gak pernah salah. Intinya Koki ini menyadari kalau dia tuh sebenarnya udah dicuci otak dan dia tuh di sini menyesali karena udah menyerang Shizuku dan Ryutaro. Tapi di sisi lain, Koki tuh gak mau menerima kenyataan kalau orang hebat seperti dia bisa kena cuci otak. Bagi Koki, dia tuh adalah pahlawan yang seharusnya gak pernah melakukan kesalahan. Koki di sini tuh masih gak mau menerima kenyataan. Dan dia tuh balik lagi nyalahin kalau semuanya tuh adalah salah Nagumo. Karena Nagumo tuh semua orang-orang menjadi berkhianat pada Koki. Semua orang tuh berubah karena ulah Nagumo. Koki tuh saat ini dipenuhi amarah dan cahaya putih mulai menyebar naik ke langit. Ryutaro dan Shizuku tentunya terus teriak supaya Koki berhenti, tapi Koki di sini tuh nggak mau berhenti. Shizuku tentunya nggak ngerti kenapa Koki masih punya banyak mana. Ryutaro ngasih tahu kemungkinan Koki ini merubah sesuatu yang lain menjadi mana, dan akhirnya Koki menggunakan mana itu. Jadi, Koki ini mengorbankan hidupnya sendiri demi mendapatkan banyak mana. Istilahnya Koki ini memaksakan dirinya. Ryutaro di sini tuh khawatir kalau sampai berlebihan, maka Koki bisa mati. Gelombang mana Koki terlihat sangat dahsyat dan itu membuat angin yang sangat kencang. Koki di sini tuh bergumam kalau dia tuh nggak mau kehilangan semuanya. Harusnya teman-temannya tuh sekarang ada di sisinya, tapi sekarang teman-temannya tuh berubah dan beralih ke sisi Nagumo. Jadi, daripada kehilangan segalanya, Koki di sini mutusin untuk menghancurkan segalanya. Cahaya yang dikeluarin sama Koki saat ini tuh berbentuk manusia raksasa yang sangat besar. Shizuku dan Ryutaro di sini diskusi dan mereka pun akhirnya membuat keputusan. Ryutaro saat ini tuh mulai maju menerjang ke arah Koki. Tentunya Koki nembakin Ryutaro pakai serangan cahaya. Ryutaro di sini tuh pakai kekuatan monster pohon dan dia tuh pakai pohon untuk berlindung dari cahaya milik Koki. Ryutaro masih tetap berjalan sambil menggunakan tubuh monster pohon. Koki di sini menyuruh Ryutaro untuk segera mundur. Koki tegasin kalau Ryutaro nggak nurut, maka Koki kemungkinan bakal membunuh Ryutaro. Ryutaro walaupun tubuhnya dipenuhi luka, dia tuh saat ini masih tetap tersenyum dan dia tuh tetap berjalan menuju ke arah Koki. Koki saat ini berteriak. Dalam pikirannya, harusnya kejadian yang dia bayangin tuh gak kayak gini. Tapi ternyata Ryutaro malah terus memaksa dan dia tuh malah tetap berjalan menuju ke arah Koki. Koki pun saat ini memukul Ryutaro dengan tangan raksasa dari atas Ryutaro. Tapi ternyata Ryutaro sekuat tenaga masih menahan tinju raksasa tersebut. Koki di sini terkejut karena Ryutaro bisa menahan tinju raksasanya. Walaupun Ryutaro kesakitan dan terluka parah sambil menahan tinju raksasa yang ada di atasnya, saat ini Ryutaro tuh nggak bakal menyerah dan dia tuh tetap bakal berjuang menahan tinju dari Koki. Ryutaro di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal pernah kalah sejak dia mutusin mau membawa Koki untuk pulang. Makanya saat ini Ryutaro tuh nggak pernah menyerah dan Koki tuh nggak bakal pernah bisa ngalahin dia. Ryutaro di sini tegasin kalau Koki adalah sahabatnya. Jadi Ryutaro pasti bakal membawa Koki untuk pulang. Gak lama Shizuku menerjang dan menebas aliran mana dari Koki.
Tubuh raksasa Koki saat ini mulai menyusut. Shizuku juga saat ini tuh terus menampar pipi Koki. Shizuku di sini terlihat sangat emosional. Rasa emosi Muko Shizuku ini kayak tamparan seorang sahabat kepada sahabatnya yang udah melakukan kesalahan. Shizuku di sini tuh terus menampar Koki sambil berteriak kalau Koki tuh harus berhenti menjadi orang yang manja. Koki harus berhenti menyalahkan orang lain hanya karena apa yang terjadi gak sesuai dengan apa yang diinginkan sama Koki. Singkatnya Shizuku berhenti menampari Koki. Di sini Koki tuh gak ngerti kenapa Shizuku gak ninggalin dia. Padahal Shizuku ini lebih suka sama Nagumo. Shizuku di sini ngasih tahu kalau cowok yang dia suka memanglah Nagumo. Dan alasan dia gak meninggalkan Koki itu semua karena Koki adalah sahabatnya. Koki tuh udah jadi teman yang selalu ada di sisi Shizuku. Jadi gak mungkin Shizuku ninggalin Koki. Selain itu, Koki juga udah dianggap kayak saudara sendiri bagi Shizuku. Koki ini dari kecil udah selalu bersama Shizuku. Jadi sangat wajar kalau Koki tuh udah dianggap kayak saudara sendiri. Koki di sini menangis karena dia tuh saat ini menyadari kalau Shizuku dan Ryutaro tuh beneran peduli sama dia. Sambil nangis, Koki di sini tuh minta maaf dan dia tuh menyadari semua kesalahannya. Koki tuh menyadari kalau dia tuh punya teman-teman yang setia dan dia tuh menyadari apa yang dia lakuin tuh adalah dosa yang besar. Koki di sini janji kalau dia tuh bakal berubah sampai Shizuku berhenti mengkhawatirkannya seperti saudara. Shizuku di sini ngasih tahu walaupun Koki udah gak jadi saudara, tapi bukan berarti Koki tuh bakal menjadi kekasihnya. Shizuku tegasin lagi kalau dia tuh sangat mencintai Nagumo. Di sini, walaupun hati Koki sangat sakit, tapi kali ini dia tuh bisa menerima kenyataan kalau Shizuku saat ini tuh sangat mencintai Nagumo. Koki tuh gak bakal lagi memaksakan keadaan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Intinya Koki, Ryutaro, dan Shizuku, mereka tuh saat ini mengobrol dengan santai dan mereka tuh terlihat sedikit tertawa. Gak lama Koki menyadari ada Eri dan Suzu. Eri saat ini kebingungan karena Koki malah tertawa bersama musuh. Koki di sini minta maaf ke Eri dan Koki tegasin lagi kalau dia gak bakal melawan teman-temannya. Eri di sini melamun dan dia tuh terus bergumam. Di sini Shizuku dan yang lainnya tuh merinding melihat Eri. Saat ini dada Eri ngeluarin cahaya. Eri tuh di sini mau bunuh diri sambil meledakkan semuanya. Cahaya itu menjadi semakin terang dan itu mulai menelan segala hal yang ada di sekitar. Suzu dengan cepat membuat penghalang untuk melindungi Shizuku dan yang lainnya. Nah, masih di dalam cahaya itu, saat ini Eri dan Suzu berhadapan. Di sini tuh mereka mengobrol. Eri di sini tuh ngeluarin semua unek-uneknya kepada Suzu. Tentunya ngomongin semua sifat Suzu ketika ada di bumi. Eri tuh ngomongin sifat-sifat Suzu yang dibenci sama Eri. Suzu juga di sini tuh tentunya ngomongin semua sifat-sifat Eri yang buruk atau lebih tepatnya yang gak disukai sama Suzu. Intinya di sini mereka tuh ngobrol kayak teman yang saling mengutarakan isi hati mereka tentang sifat jelek masing-masing. Eri di sini menyuruh Suzu untuk berhenti menangis. Eri ngasih tahu satu-satunya yang bakal mati cuma dia. Eri yakin kalau Suzu mengerti sama tekadnya. Eri di sini berharap kalau Suzu dapat orang lain yang jauh lebih baik dari Eri untuk dijadikan temannya. Eri tuh di sini membayangkan kalau di masa lalu yang nyelamatin Eri dari bunuh diri adalah Suzu. Dan kalau itu yang terjadi, mungkin semuanya tuh bakal berbeda. Suzu di sini cuma nangis dan Suzu tegasin kalau dia tuh senang telah mengenal Eri dan Suzu tuh senang menghabiskan waktu bersama Eri. Eri di sini ngucapin selamat tinggal. Eri juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh bahagia ketika menghabiskan waktu bersama Suzu. Singkatnya cahaya itu pun menghilang dan Eri pun menghilang. Suzu di sini terus menangis, tapi nggak lama Suzu di sini tuh langsung menghapus air matanya. Suzu di sini tersenyum dan dia tuh ngajak teman-temannya untuk segera lanjutin perjalanan mereka dalam membantu Nagumo. Koki yang melihat ketegaran Suzu, dia tuh hanya bisa menyesali semua yang terjadi.
Koki juga di sini tuh janji nggak bakal melupakan Eri, dan Koki bakal selalu mengingat kejadian ini untuk pelajaran di masa depan. Ketika mau meninggalkan tempat yang sekarang, terlihat wajah sedih dari Suzu. Tapi nggak lama Suzu ini langsung ceria lagi. Suzu di sini mencoba tetap tegar, dan dia tuh harus tersenyum karena saat ini masalah masih belum selesai. Mereka tuh masih harus terus maju, dan mereka tuh harus membantu Nagumo dalam menghentikan Dewa Ehit yang mau menghancurkan bumi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.